dari SD Negeri Deno yang sudah memberikan tempatnya sehingga kegiatan pada hari ini dapat terlaksana dengan baik. Pertama-tama mari kita menjadikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya sehingga pada hari ini kita bisa hadir dalam kegiatan pelatihan guru materi pembelajaran kolaboratif dan kooperatif dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita semua sebagai umatnya mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Pengawas SD Bapak Malik, yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah se-Gusla 2, ada Bu Vivi menawi foto depan, ada Pak Deman dari Goreng 2, hormat ada Pak Malik Pengawas nggak? Nggih, berdiri. Nah, ada apa Haryono Al-Ikhlas, sekolah paling dewi muridé, gedongnya paling apik, bayarnya ya paling larang. Ada Bu Yuni, monggo, SD Sensul Jenderal Sudirman, wong rada ayu sithik. Kemudian ada iki aku udah alami gelas ini, Bu Hamidah, monggo, dari Brukon. Sing terakhir sing bagian nanda iki mangko apa iku? Apa jenenge? Ya wis nanda sing bagian nanda Bu siapa? Bu Kusnul dari Goreng 1. Nanti kesan ibu yang masih mengurangakan ukuran ditata nampak Malik ya tak lupa belas ini hilang belas sampai saiki karena mungkin usia mungkin, tapi saya berharap panjenengan ojo diri-diri aku. Saya berharap panjenengan apa yang disampaikan oleh pemateri nanti. Izinkan saya mengucapkan salam untuk Bapak Ibu yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, maaf masih pagi. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk semuanya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah di pagi hari ini dan dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Yang saya hormati
Bapak Sukowiono selaku Ketua Puslah 2, yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah sewilayah Puslah 2 Kecamatan Lumajang, dan Bapak Ibu guru yang hari ini dihadirkan meskipun harus meninggalkan ini ya. Ada yang meninggalkan anak-anak di sekolah, ada juga yang meliburkan, ada juga yang pembelajaran secara daring. Syukur alhamdulillah, hari ini materi STIR Education adalah pelaksanaan kedua ya, hari kedua. Kemarin dilaksanakan di KKG Puslah 1 di SD Dito Turunan Bawah 1, selesai jam 1. Kalau di sini nggak usah sampai jam 1. Bapak Ibu yang saya hormati, Ketua Puslah 2 yang saya banggakan beserta narasumber dan pembawa acara, Bapak Ibu semuanya yang saya banggakan, puji syukur kehadirat Allah, hari ini kita bisa bertatap pandang dalam rangka menyamakan persepsi tentang programnya STIR ya. STIR terkait dengan bagaimana materi pembelajaran kolaborasi dan kooperatif ini bisa berjalan di tengah-tengah Kecamatan Lumajang. Intinya Bapak Ibu memiliki konsep mindset yang ketika pembelajaran itu dalam proses itu harus ada ranah kolaborasinya, ada ranah elaborasinya. Mindset untuk bisa membawa anak-anak kita menjadi menyenangi proses belajar yang panjenengan lakukan. Dan untuk bisa menyamakan persepsi itu perlu ada kolaborasi sesama teman sebaya, teman guru. Di era kurikulum merdeka, Bapak Ibu, bagaimana seorang guru mampu bisa mendesain pembelajaran itu yang bisa membuat anak senang. Jangan menjadi sesuatu yang membuat anak datang ke sekolah itu ada kesan anak itu menjadi nelongso, nggak mengerjakan PR di lokno gurune, nelongso karena lambat menerima materi belajar di lokno gurune, sehingga kata-kata mengolok-olok anak itu sudah tidak ada, karena itu menyakitkan. Ketika menyakitkan, orang yang tersakiti ketika berdoa itu akan bisa tembus. Makanya berkata-katalah yang bisa menyejukkan di hadapan anak-anak. Sambil ketika ngomong ini senyum. Ada kata-kata, ada bibir yang menyinggung perasaan. Ketika panjenengan menyampaikan materi tapi serius dan bermuka seperti dosa muko. Beberapa lembaga yang mewakilkan datang ke sini seperti SD Al-Ikhlas, minta tolong nanti Bapak Ibu yang sebagai perwakilan mengimbaskan ke teman-teman yang ada di lembaga yang tidak bisa hadir di hari ini. Untuk Joko Turunan hadir atau perwakilan Bapak? Oh, perwakilan nanti. Saya berharap juga untuk Joko Turunan Bapak Ibu gurunya juga mengimbaskan macam-macam cara mengimbaskan, bisa bisik-bisik, bisa ada acara resmi begini. Intinya bahwa diharapkan materinya bisa tersampaikan juga, sehingga diharapkan semua Bapak Ibu guru yang ada di wilayah Kecamatan Lumajang dapat mengetahui apa itu kolaborasi dan kooperatif dan dapat diterapkan di proses pembelajaran. Pagi-pagi saya juga sudah mendapatkan. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Selamat pagi Bapak Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa.
Guru Kusma 2 sudah kenal tadi ya? Siapa tadi namanya? Kok buah Yuni toh? Tadi Pak Malik saya dibilang Bu Novi loh. Buah Yuni, namanya Bu Yuni Bapak Ibu. Kalau ketemu di jalan disapa ya. Bu Yuni Jenderal Sudirman, gitu ya. Hari ini saya diberikan amanah sebagai moderator. Jadi nanti pengisinya adalah Bu Mujayana tentang pembelajaran kolaboratif dan kooperatif, dan nanti dilanjutkan dengan sosialisasi e-rapot sama Bu Farida dan Bu Yuni SD Islam Pamungkas. Oke, harapannya nanti selama 2 jam ke depan, Bapak Ibu tetap semangat. Siap Bapak Ibu? Kita ke depan, ke kanan, ke kiri, coba ke kanan, dipegang pundak temannya. Sudah? Bapak Ibu sampai mengajar kan di sekolah ya, sambil nyanyi ya, ayo. Tangannya di kanan, digerak-gerakkan lagi, tangannya di kiri, digerak-gerakkan, tangannya ke depan, digerak-gerakkan, tangannya disilang, jempol digoyang. Siap ya? Yuk. Durasinya tambah cepat Bapak Ibu ya. 1, 2, 3. Tangannya ke kanan, digerak-gerakkan. 1, tangannya ke kiri, digerak-gerakkan. Tangannya ke depan, digerak-gerakkan. Tangannya disilang, jempol digoyang. Nah, sekarang durasinya dipercepat ya. 1, 2, 3. Tangannya ke kanan, digerak-gerakkan lagi. Tangannya ke kiri, digerak-gerakkan. Ulang, tangannya ke depan, digerak-gerakkan. Tangannya disilang, jempol digoyang. Tepuk tangan buat kita semua. Tepuk 3, semangat. Tepuk 4, konsentrasi. Tepuk 5, siap belajar. Oke, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Oke, kita sambut Bu Mujayana memateri kita hari ini dengan tepukan kereta api. Oke, monggo saja. Saya akan melakukan perkenalan terlebih dahulu karena ada pepatah tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Mujayana. Saya populernya dipanggil dengan sebutan Bu Yana. Dan kebetulan saya bertugas di SDN Joko Trunan dan mengajar di kelas 1. Bapak Ibu perlu ketahui, saya sudah didiklat dengan Bapak Kepala Sekolah mewakili Pusla 2. Kebetulan diklat saya sangat singkat, hanya 2 jam saya terima materi ini. Mudah-mudahan saya bisa mengamalkan, menginformasikan kepada panjenengan semua. Hari ini kita belajarnya nggak perlu tegang ya, kita santai aja, yang penting materi bisa terserap. Oke Bapak Ibu, untuk hari ini saya akan menyampaikan materi tentang pembelajaran kolaboratif dan kooperatif. Di pembelajaran kolaboratif dan kooperatif ini ada dua strategi yang harus panjenengan pahami. Nanti strategi apa saja nanti akan saya jelaskan. Sebelum itu kita melakukan pengelompokan dulu ya. Mari kita berhitung mulai dari angka 1 sampai angka 14. Dimulai dari sebelah sini. Silakan berdiri dulu semua. Berdiri biar relax aja. Ini semangatku. Tepuk 1. Tadi tepuk 1 apa? Ulangi, tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Oke, daripada dengan sudah mulai siap belajar dengan nilai. Oke, saya lanjut dengan mendengar kata berpasangan dan kerja kelompok. Kira-kira panjenengan tahu nggak apa bedanya berpasangan dan kerja kelompok? Mungkin ada yang tahu? Bedanya dengan strategi kerja berkelompok dan berpasangan. Ada yang
ya. Perbedaan dari strategi berpasangan dan kerja kelompok adalah sudah disebutkan kerja berpasangan itu akan dilakukan, mereka melakukan kerja kelompok tetapi dilakukan oleh 2 orang, tetapi strategi pembelajaran kerja kelompok itu dilakukan oleh 3 orang atau lebih. Perbedaannya di situ. Tujuannya apa sih kita melakukan kegiatan kerja berpasangan dan kerja kelompok? Ada yang tahu tujuannya apa? Kenapa Bapak Ibu guru ketika pembelajaran melakukan kegiatan pembelajaran dengan strategi kerja berpasangan dan kelompok? Tujuannya untuk apa? Ada yang tahu? Monggo. Kenapa strategi itu? Kenalan dulu ya Sandra, sama sebutkan nama lembaganya. Tujuannya agar siswa lebih aktif dalam pembelajaran nanti. Terima kasih. Mungkin ada yang bisa menambahkan atau dulu dari Alias. Ada yang menambahkan? Iya. Bentar. Mungkin tujuan dari kerja berpasangan atau kerja berkelompok, yang pertama kita dapat bertukar ide, yang kedua kita dapat bertukar pendapat, yang ketiga kita dapat menambah keakraban dengan satu sama lain sehingga menimbulkan kekeluargaan. Terima kasih. Yang menjelaskan, tetapi pembelajaran itu berpihak pada siswa. Jadi yang aktifnya itu siswa, bukan gurunya. Guru hanya sebagai moderator. Itu tujuan adanya kerja berpasangan dan kerja kelompok. Yang kedua, mempraktikkan keterampilan sosial supaya peserta didik dapat bersosialisasi dengan teman-temannya. Ya karena setiap peserta didik itu di dalam kelas itu macam-macam matanya ya. Ada yang mereka karakteristiknya di buku teks. Ibu akan mengelompokkan kalian di kelompok kecil dan kalian akan bekerja sama membuat satu presentasi tentang satu gunung berapi yang telah Ibu pilih untuk masing-masing kelompok. Kalian memiliki waktu 20 menit. Membentuk kelompok-kelompok kecil dan memberi tugas ke setiap peserta didik di dalam kelompok tersebut. Contohnya di kelompok 1, Amina adalah ketua kelas yang akan bertanggung jawab mengawasi kelompok sesuai tugasnya dan mungkin bisa. Ini memberi tugas ya di sini. Membebas bisa membantu. Menurut pendapat dari kelompok kami, kenapa pertimbangan Bu Retno ada membuat strategi kerja atau kelompok? Karena satu, untuk melihat potensi setiap siswa dalam bekerja kelompok. Misalkan ada yang satu ahli presentasi, bicara di depan banyak orang, ada yang memang ahlinya dia menulis, atau dia ada yang tadi bagian memvisualisasi gunung, itu tadi ya, yang pertama. Kemudian yang kedua, mengembangkan ide pada setiap siswa. Itu 2 saja.
pertimbangan dari visualisasi saja. Jadi dalam bentuk nyata tapi dalam bentuk miniatur dari barang-barang bekas. Kemudian yang ketiga, adakah tantangan yang Bapak atau Ibu akan hadapi ketika menerapkan strategi kerja berpasangan dan kerja kelompok di kelas Bapak Ibu? Menurut kami sangat banyak. Ini tidak cuma ada tapi akan sangat banyak. Misalkan rame biasanya anak-anak ini. Kalau misalkan dalam kerja kelompok atau berpasangan, banyak bicara satu yang lain akan bersautan. Dan kerja kelompok. Yang pertama yaitu setiap siswa memiliki peran atau tugas masing-masing dalam kelompok. Yang kedua, melatih kemampuan siswa untuk menggali informasi atau ide dari beberapa anak dalam suatu kelompok. Yang ketiga yaitu melatih sikap percaya diri dalam menyampaikan hasil dari kerja kelompok tadi. Yang keempat yaitu melatih anak untuk bertanggung jawab terhadap apa yang sudah diberikan kepada siswa. Maksudnya tanggung jawabnya anak ini sebagai moderator, terus yang menggambar dan lain sebagainya. Yang kedua, adakah yang ingin Bapak atau Ibu modifikasi dari penerapan strategi kerja berpasangan dan kerja kelompok yang dilakukan oleh Bu Retno? Ada, yaitu dengan menerapkan metode jigsaw, yang mana anak-anak tadi, misalnya anak-anak yang bagian presentasi kumpul dengan anak yang presentasi, yang bagian menulis kumpul dengan menulis, mereka saling sharing. Setelah itu mereka kembali lagi ke kelompoknya yang tadi, kelompok yang awal tadi, seperti itu. Memaparkan diskusi yang sudah kami lihat. Yang pertama, apa saja yang menjadi pertimbangan Bu Retno ketika meminta peserta didik untuk bekerja berpasangan dan kerja kelompok? Menurut kami, Bu Retno mempertimbangkan tentang keterampilan anak-anak itu kan berbeda. Ada yang berani atau percaya diri, ada yang itu kan berbeda-beda. Mungkin itu. Yang kedua, adakah yang ingin Bapak Ibu modifikasi dari penerapan strategi kerja berpasangan dan kerja kelompok yang dilakukan oleh Bu Retno? Menurut kami, Bu Retno sudah bagus membagi tanggung jawab di setiap kelompok. Tapi kalau menurut saya pribadi, lebih baik Bu Retno tidak membagi ketuanya ini seperti yang tadi, ketuanya ini kemudian si Aminah bagian ini. Kalau menurut kami lebih baik anak-anak menentukan sendiri siapa yang dengan apa, sesuai dengan kemampuan siswanya. Tadi di studi kasus yang dilaksanakan Bu Retno, di situ ada pembagian tugas, Bu ya. Ada yang menjadi ketua, ada yang menjadi ilustrator, yang menggambar, ada juga yang menjadi notulen atau menyebutkan atau menuliskan dari kegiatan diskusi kelompok tadi, yaitu namanya pembelajaran berdiferensiasi kalau dalam kurikulum Merdeka. Jadi kita memberikan tugas sesuai dengan kemampuan siswa panjenengan. Dia yang suka menggambar diberi tugas menggambar di dalam kelompok tersebut. Pak siswa yang pandai berpikir atau nalarnya bagus, kita kasih tugas untuk merangkum. Tuh, bagi mereka yang pandai berbicara, kita beri tugas untuk melakukan presentasi di depan kelas. Itu namanya pembelajaran berdiferensiasi. Jadi pembelajaran inilah yang ada di matematika, terutama di kelas dasar ya. Karena saya kelas 1, saya biasanya melakukan seperti ini. Ya, satu jari kiri, gabung jadi dua, buat jembatan panjang. Dua jari kananku, dua jari kiriku, gabung jadi empat, buat kamera. Cekrik. Tiga jari kananku, tiga jari kiriku, ku gabung jadi enam.
lompat, lompat. 5 jari kananku, 5 jari kiriku, ku gabung jadi 10, ku siap belajar. Sekali lagi ya, yuk. Lagi 1 jari kananku, 1 jari kiriku, ku gabung jadi 2, ku buat jembatan panjang, panjang, panjang. 2 jari kananku, 2 jari kiriku, ku gabung jadi 4, ku buat kamera. 3 jari kananku, 3 jari kiriku, ku gabung jadi 6, ku buat menara tinggi, tinggi. 4 jari kananku, 4 jari kiriku, ku gabung jadi 6, ku buat kelinci. Lompat, lompat, lompat. 5 jari kananku, 5 jari kiriku, ku gabung jadi 10, ku siap belajar. Melepaskan rasa stres, contohnya dalam membaca. Jadi boleh dua. Ilustrasi yang ada di atas, aktivitas apa saja yang mendorong penenang dan pengaktif. Untuk penenang, ketika siswa diajak berhitung, kemudian duduk di karpet untuk merefleksikan apa yang sudah mereka pelajari selama pelajaran. Untuk pengaktifnya, meminta siswa untuk berkeliling, menghitung dan menyortir benda-benda yang ada di sekitar lingkungan sekolah. Bagaimana? Nama saya Gadis dari SDN. Dari contoh di atas, aktivitas apa saja yang mendorong penenang dan pengaktif. Penenangnya yaitu siswa yang mendengarkan instruksi dari guru. Sedangkan yang pengaktif yaitu siswa harus yang menemukan dua benda yang berbentuk lingkaran. Ayo maju-maju, jangan malu-malu. Ayo maju-maju. Oke. Bu, yang termasuk pembelajaran kolaboratif adalah gambar nomor berapa dan apalan. Gambar nomor 2, karena kalau dilihat dari gambar itu dari kelompok lain berpresentasi ke kelompok yang lainnya. Bener? Iya. Ya, betul juga. Terima kasih untuk guru dari SD lagi. Untuk selanjutnya ada alasannya panjenengan memang betul yang dikatakan guru ya. Jadi gambar untuk logistik RTK saya kasih waktu 5 menit. Asal lembaga SDN Joko Turunan.
atau strategi bekerja berkelompok dan berpasangan. Tugas atau aktivitas apa yang Bapak Ibu ingin peserta didik lakukan bersama dengan teman-teman sebayanya? Untuk yang berkelompok, saya memberikan tugas, misal membuat kartu angka dari kardus bekas yang diberi kertas lipat dan diberi angka. Di situ anak-anak bisa memberikan angka yang acak, karena saya kelas 3 ada dari ratusan, ribuan, puluhan ribu. Jadi saya memberikan saat kemarin itu minggu yang lalu saya memberikan tugas anak-anak membawa kardus bekas yang sudah digunting dari rumah. Jadi di kelas anak-anak itu tinggal menempelkan dan menuliskan. Saya sediakan spidol besar untuk Bapak Ibu semua dan bisa diterapkan di lembaga panjenengan semuanya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah Bapak Ibu? Halo? Oh tidak diperhatikan toh saya toh. Ayo ke depan, yuk semuanya ke depan. Harus tetap pagi. Meskipun sudah siang, semangatnya harus tetap pagi. Ayo saudara berdiri. Ada di kanan kiri mejanya semuanya, ayo. Nggak boleh di meja, di kanan kirinya ada kegiatan aja. Saudara mundur, baca kopi. Mundur, mundur, maju, maju, mundur, mundur. Ayo teriak kure, kure, gitu ya. Siap ya, ayo. 1, 2, 3, ayo. Maju, 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 mundur, mundur, mundur. Maju, maju, mundur, mundur. Ayo teriak kure, kure. Kanan, kanan, ayo. Kiri, kiri, kiri. Kanan, kanan, kiri, kiri. Ayo teriak kure, kure. Besar, besar, ayo. Kecil, kecil, kecil. Besar, besar, kecil, kecil. Ayo teriak kure, kure. Dari awal. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu guru enggak semangat. Ya. Saya hanya setengah jam kok. Setengah jam ya Bapak Ibu. Tidak banyak, tapi nanti PR-nya. Ya, dibuat PR. Langsung saja, mohon maaf. Pak Pengawas, mohon maaf saya tidak pakai PGRI. Karena tadi ada kegiatan. Ya. Jadi kami memakai seragam kami, mau salin ke sini, kuat tidak butuh. Baik, Bapak Ibu, panjenengan bawa HP. Langsung to the point. Saya share ke panjenengan, bisa di-share ke peserta. Panjenengan silakan membuka PMM. Ya, saya di depan nih. Ya. Nah, ini ada capaian pembelajaran CP dan ATP. Ya, oke, kita klik. Sudah sampai ini? Masih loading. Paketan Anda belum terisi. Karena untuk era pon ini angin segar untuk adik-adik OPS. Yang mengerjakan bukan adik-adik OPS, tetapi guru kelas masing-masing. Jadi sebelum menuju ke era pon, panjenengan saya ajak untuk mempersiapkan iya 3 yang ini ya. Pilih apa? SD. Semua klik. Terus pilih mapel. Pakai apa? Matematika wis gampang. Ya kan untuk contoh. Ya, ini ya. Nah, matematika sudah, tinggal pilih. Nah, keluar ini bawah. Sudah sampai ini semua? Di scroll ke bawah.
Sudah? Nah, sekarang klik yang ini. Ini bukan pengertian. Ini loh, lihat CP ATP loh. Ya, ini ya. Ya, diklik. Nah, kita pilih yang enggak wes, contoh kelas 1 aja gampang. Nanti yang kelas lain mengikuti sama saja. Oke. Pakai fase apa, fase C? Fase A. Muncul ini kan? Ya. Ini adalah capaian umum. Panjenengan sudah dapat tadi, mungkin satunya buka PMM, satunya buka yang tadi di-share. Sudah di-share oleh Bapak Ibu Kepala Sekolahnya? Belum? Yang sudah? Nah, dengan buka yang di-share. Itu kan tulisannya capaian, maaf dulu. Maafnya apa tadi? Matematika, oke. Ketika matematika, kan enak Mas Agus. Si ngomong. Hah? Payah. Terus capaian umum. Nah, capaian umum kita ngambilnya di mana? Di BMM. Yuk. Coba buka WA. Itu kopi kabin. Iya. Sampai entek. Itu kan fasenya A. Terus Dicontohkan fase B, C. nah, kita coba papas. Nah, itu. Nah, C sampai sini. Sampai? Oke, lanjut PMM. Buka PMM di bawah. Nah, itu kan ada elemen bilangan, aljabar, pengukuran, geometri, analisis data ini ya. Kita buka dulu yang bilangan. Nah, kebanyakan itu kan copy. Jadi itu capaian IAS. Copy semua. Ini ketika cek bilangan, di elemen itu ketika bilangan. Nah itu bilangan. Grogi aja grogi. Wes. Nah terus DCP elemen. Nah ya panas. Ya kelasnya diganti. Tadi kan fase fase A. Nah, sekarang saya tanya ke panjenengan, guru yang guru kelas 1 sama kelas 2. Untuk menentukan TP-nya di elemen itu panjenengan apakah barengan? Apa semua itu punya kelas 1? Apa semua itu punya kelas 2? Saya tanya dulu. Halo? Gimana? Hah? Sama? 1, 2 sama? Itu? Oke, ada lagi? Oke, sekarang saya tanya lagi. Kalau dirapat bagaimana? Tanya kelas 2. Kita amati sekarang dari CP itu. Cek. Oke. Kita lihat di ini aja, di PMM. Kalau situ kan ke bawah Mas, di PMM Mas. Saya bilangan. Nah, yuk. Panjenengan amati. Pada akhir fase A, peserta didik menunjukkan pemahaman dan memiliki bla 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 bla. Nah, kira-kira untuk kelas 1 itu materinya sampai mana? Tidak dikopi semua itu, tapi diambil ya kata kuncinya saja. Ayo, Bapak Ibu belajar merangkum. Peserta didik 100 dan melakukan penjumlahan dan pengurangan menggunakan sampai 20. Nah, gitu aja nggak apa-apa. Itu berarti punyanya kelas 1. Sisanya yang kelas 1 kan cuma hanya membaca,
Ya, menulis. Belum sampai ke penjumlahan yang sampai bilangan Caca 100. Dan ini tiap sekolah beda. Misalkan itu di sekolah A, di sekolah B, gak cocok muridku kok tadi boro-boro kate penjumlahan Bu ya. Ngongko 10 gak perlu, ngongko 15 gak perlu. Nah, kita balik lagi. Berarti apa? Peserta didik dapat cuman itu membaca, menulis, menentukan nilai tempat, membandingkan bilangan, sudah gitu aja. Itu kelas 1. Makanya guru kelas 1 dengan guru kelas 2 itu duduk bareng. Kalau fase A, kalau fase B 34, fase C 56. Nah, wes kopi itu tadi Mas. Saya pilih SD yang bukan SD yang tinggi ya, SD kecil. Nah, SD kecil itu aja. Apa tadi itu? Peserta didik. Ya, wes kopi terus. Nah, kok dihilangin nih ya. Di kelas 1. Nah, kita kalimatnya kita kurangi. Nah, peserta didik apa tadi? Yang mau membaca, menulis, misal menunjukkan itu sampai membaca sampai mereka dapat terus dure sampai mereka dapat lah itu dia bos. Nah, peserta mampu ya, orang mampu membaca. mampu. Peserta mampu membaca, menulis, menentukan nilai tempat, membandingkan, mengutas, serta melakukan ke posisi dan bilangan sampai berapa tadi? 20. 100 kan tadi? 1. Kalau penjumlahan sampai 20. Iya kan? Ya, ayo. Tuh. Sampai 100. Berarti sampai kelas 1 ngubah bagi kowe. Menentukan misalkan ada kumpulan bilangan ya sudah itu bagiannya kelas 1. Perkara ada murid panjenengan yang melebihi kasih yang kelas 2, maksudnya fasenya. Atau bisa jadi pengayaan yang dari kelas 1 tadi. Nah, sisanya Mas di copy punyanya kelas 2. Ya. Ini masih memilih apa ya? Capai ETP dalam capaian elemen ya. Belum asesmennya loh ya. Ini masih pemilahan per kelas. Dari pada akhir fase kelas 1 dia harus dapat membaca, menulis, menentukan nilai. Nah ini ada nanti di rapotnya, tinggal copy saja. Sampai sini. Terus satu lagi apa pas? Satu lagi. Oke, sekarang elemen berikutnya. Kelas kemarin nggak ada kelas 3. Oh, aljabar. Nah, yuk kita bagi gimana? Ya. Kelas 1 kira-kira? Ya, yuk kasih diburi kuis Bu, si gampang kayak kelas 1. Ya. Peserta didik dapat memahami aja ya makna simbol matematika dalam kalimat matematika yang terkait penjumlahan pengurangan bilangan data sampai 20 menggunakan gambar. Nah itu punyanya kelas 1. Kopi Mas. Kiranya itu banyak kalimatnya, bolehkah dikurangi? Boleh, selama itu menjadi kata kunci. Ya, oke. Sekarang yang bawah masuk di kelas 2. Ya. Yes. Sampai sini sampai nih.
Jadi untuk kelas 1, 2 gurunya duduk bareng 3, 4, 5, 6. Ini contoh saja asesmen. Yang dari kelas 1 itu, ayo apa dulu? Siswa dapat? Ya, siswa dapat membaca bilangan sampai 100. Nah itu TP 1. Jadi ini soalnya tidak apa-apa. Jadi kelas ini. Yang kelas 1, titik 2 mulai mas, titik 2, titik 2. Ini sorry, TP 1, TP 1. Nah, yuk, peserta didik dapat membaca bilangan apa langsung 100? Kelas 1. Kelas 100 bisa? Oke, bisa nggak apa-apa. Yang SD-nya nggak bisa bu, sampai 50 monggo. Yang nanti di akhir sampai 100, gitu kan ya? Oke, kemudian yang kedua. Nah ini TP peserta didik dapat membaca bilangan sampai mas, sampai 100. Ini asesmen pertama. Ya. Kemudian ada lagi asesmen kedua. Lihat TP di atas. TP-nya nah, apa? Ya, siswa dapat menuliskan dan menentukan saja itu tidak apa-apa. Boleh. Siswa dapat menulis dan menentukan nilai tempat bilangan sampai 100 kedua. Tapi bisa jadi SD lain kok kesuwen sih langsung harus membaca, menulis, menentukan boleh. Makanya saya bilang sesuai sekolah masing-masing. Ya, ini saya contoh yang rendah dulu ya. Oke. TP ketiga. Yuk, ke atas. Monggo. Peserta didik dapat membandingkan, mengurutkan langsung? Bisa? Boleh. Nah, bilangan sampai 100. 3. Berarti nanti butuh asesmen 3 kali kalau sampai TP-nya 3. Dan itu nanti dimasukkan juga di raport kelompok siji. Loh, bukan OPS nanti yang masukkan, tenang Bapak Ibu guru, tapi didampingi OPS. Karena kan sebenarnya banyak programnya. Bapak Ibu bisa mengerjakan di rumah. Iya, karena dalam satu jaringan. Jadi gua harap ini gua apa? Dia harus di sekolah. Dalam satu jaringan baru bisa. Apa Bu? Mampu menyusun. Ya. Mengurai. Melakukan apa? Mampu menyusun dan mengurai. Mampu menyusun dan mengurai. Bilangan sampai. Berarti butuh 4 asesmen. Ya. Baru nanti ada sumatif. Nah, itu nilainya. Kalau nanti ada tengah sumatif, boleh kan? Boleh. Tergantung. Sekolah ini kurang gitu. Namun, jadi tidak boleh bebel. Apalagi guru PAI. Guru PAI kan bisa, nggak bisa. Kecuali kayak saya ya. Saya kan naik sini ke sini, terus kelas 6 saya bisa ngajar. Itu kan pakai tugas guru PAI yang jaga, guru PJOK yang jaga, atau guru lain yang tidak masuk di dalam. Begitu? Apa? Oke, monggo yang lain. Oke, monggo sadar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah, penjelasannya beda. Terima kasih banyak. Tadi saya mengamati penjelasannya dengan bahwa setiap sekolah itu
tidak sama tingkat kedalaman materinya. Nanti kemungkinan nanti ketika kita sumatif dengan semester atau hari semester, setiap sekolah berarti membuat soal sendiri-sendiri, ngerti beda. Kemungkinan ya. Apakah demikian kedepannya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jawabannya kembali pertanyaannya menolak saya lagi. Ya, kebetulan saya juga pengurus K3S ya. Nah, jadi begini, Ustazah, kan sudah jelas Bu, kalau TP, CP itu sesuai sekolah masing-masing. Iya. Tetapi kenapa kok sumatera itu sih dibandingkan siji? Nah, pasti panjenengan bertanya. Nah, kami melaksanakan tugas sesuai amanah dari Dinas Pendidikan. Dalam hal ini adalah K3S Kabupaten. Jadi yang melaksanakan kegiatan Sumatera Barat itu bukan hanya kecamatan Lumajang, tetapi kecamatan yang lain. Untuk apa? Untuk mengukur apa istilahnya ya, menyamakan pemahaman dalam satu kecamatan. Dan untuk pengukurannya, dan makanya kenapa kok ada KKG? Di KKG itu dibicarakan, habis ini kita akan melaksanakan sumatif. Monggo Bapak Ibu materinya sampai mana? Nah itu di-share. Sampai 100, jangan, kalau 1 saya masih sampai ini 20. Nah itu kebijakan. Sampun saja. Jadi bukan ambil yang tinggi. Tidak mungkin lah kali kelas dengan kepuh harus 1 sama. Sana mungkin sudah sampai 100, saya masih sampai 20. Jadi kita ambil rata-rata. Kalau rata-rata banyak SD yang sampai 50 lah, berarti kita ambil yang sampai 50. Bukan yang sampai bukan yang sampai 100. Jadi sekali lagi sumatif itu ada karena kita memang kesepakatan dalam satu kabupaten untuk pengukuran, untuk tahu, oh kalau ini pengukurannya SD ini sini, kalau dengan soal ini segini, jadi ya sama. Tetapi untuk asesmen formatifnya beda-beda. Begitu.